Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smapot Smaba Appreciation, your monthly dose of podcast. Bersama aku, Nisfa. Nah, kemarin kan teman-teman udah pada lihat nih berbagai cerita menarik dari warga Smaba. Kali ini aku kembali bersama teman-teman Smaba yang membawakan segudang prestasi. Kira-kira siapa ya? Sebentar, aku kasih kalian clue dulu. Bintang tamu kita kali ini merupakan perwakilan dari salah satu ekstrakurikuler emas di Smaba yang biasanya tuh menyumbang banyak prestasi dari suara-suara emas mereka. Kira-kira gini nih suaranya. Napote wajeru etangale semajan tentuna pada mulai. Nah, dari sini udah tahu kan siapa mereka? Iya, bener banget, mereka adalah salah satu perwakilan dari ekstrakurikuler emas di Smaba. Siapa lagi kalau bukan Spy Boys? Halo kakak-kakak semua. Hai. Boleh nih ya, sebelum kita mulai video kali ini, bisa dong kenalan dulu. Boleh. Oke, perkenalkan nama aku Akta Fata Darbici dari kelas 11 4. Aku di Spyverse sebagai ketua. Perkenalkan, nama aku Naila Kansa dari kelas 11 8 dan di Spyverse aku sebagai event organizer. Nah, sekarang kita udah kenal nih sama bintang tamu kita hari ini. Nah, sekarang aku mau tahu dong Kak, apa sih arti dari Spyverse ini? Spyverse itu sebenarnya adalah kayak ekstrakurikuler yang bergerak di bidang paduan suara. Jadi kayak gitu. Sebelumnya, aku pengen tahu dong Kak, apa sih arti dari Spyverse? Spyverse itu adalah ekstrakurikuler yang bergerak di bidang bina vokalia, khususnya adalah paduan suara. Oh, jadi gitu ya Kak arti dari Spyverse. Dengar-dengar nih, di Spyverse itu ada penggolongan suara ya Kak, bisa dijelasin ke teman-teman semua? Kalau penggolongan suara di paduan suara itu kan ada 6 ya, seperti yang kita pelajari saat SMP. Itu ada sopran, alto, terus tenor sama bass. Terus ada suara tengah-tengah juga kayak mezzo sopran sama bariton gitu. Kalau sopran itu kan kayak nada tingginya yang cewek. Terus yang alto itu kayak nada rendahnya cewek. Terus kayak kalau misalnya kamu nggak kuat buat ke sopran tapi juga nggak terlalu kuat buat ke alto, kamu biasanya bakal dimasukin ke mezzo sopran. Sama juga kayak yang cowok. Nanti kalau kamu nggak kuat, nanti kamu bakal dimasukin ke bariton. Jadi gitu. Oh, jadi gitu ya. Udah jelaskan teman-teman mengenai penggolongan suara di Spyverse. Selanjutnya, aku mau tanya-tanya nih tentang kegiatan apa aja sih yang biasa dilakuin waktu ekstrakurikuler berlangsung? Yang pastinya sih kalau kita lagi ekskul, kita tuh pasti sharing-sharing materi sih. Kayak apa sih not itu, gimana sih bentuknya, apa aja sih jenis-jenisnya, terus gimana sih cara bacanya, terus juga habis itu selain materi kan pasti ada prakteknya juga kan. Nah itu kadang kita disuruh untuk membaca partitur kosong gitu, terus diartikan sendiri gitu. Tapi selain juga sharing-sharing materi, kita juga biasanya ngadain games, jadi biar ekskulnya nggak terlalu bosan juga gitu kan. Oh, jadi benar-benar banyak banget ya kegiatan di ekstrakurikuler Spyverse ini. Sekarang aku penasaran nih, ada nggak sih syarat-syarat yang diperluin buat join ekstrakurikuler Spyverse ini? Kalau syarat-syarat yang kayak misalnya kamu harus bisa nyanyi, kamu harus bisa baca partitur itu enggak ya. Soalnya kita kan di Spyverse ini adalah ekstrakurikuler di mana kita tuh berkembang bersama-sama di dalam ekstrakurikuler gitu. Jadi nanti kita di sana tuh belajar bareng gitu. Jadi nggak usah yang terlalu takut banget. Aduh nggak bisa nyanyi kak, tapi nggak apa-apa. Kita semua juga awalnya nggak bisa nyanyi. Benar-benar. Oke, jadi gitu ya buat teman-teman yang mau join ekstrakurikuler Spyverse. Kelihatannya asik banget deh kalau kita jadi salah satu bagian dari ekstrakurikuler ini. Kalau kalian pengen gak sih join ekstrakurikuler Spyverse ini? Atau jangan-jangan kalian udah jadi bagian dari ekstrakurikuler Spyverse? Pada bulan September lalu, ekstrakurikuler Spyverse ini mendapatkan sebuah prestasi nih. Apa sih prestasinya kalau boleh tahu? Ya, jadi di bulan September kemarin kita mendapatkan medali 2. Sama-sama gold nih ceritanya. Waduh, keren, gacor Jadi banget. ada di kategori pop sama di kategori folklore gitu. Waduh, gila dalam satu kali ajang kompetisi bisa dapetin 2 medali gold lagi. Keren banget gak sih ekstrakurikuler ini? Selanjutnya pasti
buat dapetin ini ada dong proses seleksinya, apa sih itu? Iya, jadi jadi kan kita sudah mulai persiapan di bulan November 2022. Jadi pas itu kita sudah mencari festival-festival yang akan diikuti. Nah, akhirnya ketemu sama yang namanya LDGCF 2023, yaitu Satya Dharma Gita Choir Festival di Semarang. Nah, akhirnya kita sudah mulai ngefikskan tanggal seleksinya, juga ketentuan-ketentuannya gitu kan. Akhirnya seleksi dilaksanakan pada bulan Februari, kemudian kita di akhir Februari itu sudah mempunyai vokalis fix gitu. Oh jadi gitu ya, udah ada vokalis fix. Terus selanjutnya abis ada vokalis fix, lanjut latihan. Iya dong pastinya. Jadi kita total latihan itu sekitar 6 bulan. Jadi terhitung dari bulan Maret sampai bulan September awal, ya kan. Jadi di bulan Maret sampai di bulan Juni ini kita latihannya tuh masih masih kita bagi dengan event-event lain. Jadi seperti event di sekolah, event di instansi pemerintahan, terus juga event-event yang lain. Sedangkan di bulan Juli sampai di bulan Agustus kita sudah mulai nih kayak latihan setiap hari, udah mulai serius gitu. Oh jadi gitu ya Kak, benar-benar serius banget nih buat dapetin juaranya. Pastinya. Kira-kira selama kakak-kakak ini jadi bagian dari ekstrakurikuler Spy Voice, apa aja sih progres positif yang kakak-kakak rasain di ekstrakurikuler ini? Yang pastinya banyak sekali ya. Kayak selain aku di sini belajar tentang partitur, tentang seperti paduan suara gitu, aku juga di sini belajar tentang pastinya kekeluargaan juga. Kompak sama tim, penting loh bonding sama tim itu. Bener Terus juga aku di sini belajar tentang kedisiplinan. Jadi kan di Spy Voice itu punya latihan. Latihan ini kalau misalkan kita terlambat, terus kalau misalkan kita ada ketinggalan barang atau apapun itu, kita dikasih denda. Jadi karena ada dendanya itu, kita akhirnya bisa menghindar dari keteledoran itu. Oh jadi selain latih olah suara, mereka juga dilatih disiplin nih. Kira-kira ada lagi nggak sih? Ini sih, jadi kan gini, Spy Voice itu punya latihan fisik atau pemanasan. Fungsinya itu buat kalau kita nyanyi itu biar bisa plong gitu. Nah, latihan fisiknya ini, kalau menurut aku pribadi ya, dulu itu kayak sit up, back up gitu tuh sama plank itu berat. Tapi pas nyoba di Spy Voice itu rasanya karena udah terbiasa ya 7 bulan itu. Jadi akhirnya terbiasa dan akhirnya aku jadi rajin olahraga gitu. Oh jadi gitu teman-teman, sisi positifnya itu. Oke, lanjut lagi. Dari sini kita tahu nih, bukan cuman ekstrakurikulernya aja yang menyenangkan, tapi ternyata mereka juga mempunyai banyak banget manfaat-manfaat dari kegiatan-kegiatan menyenangkan ini. Kira-kira dalam waktu-waktu terakhir ini ada nggak sih target atau event yang ingin dicapai? Pastinya ada ya. Kalau tahun lalu kita udah dapat 2 medali dari tingkat nasional. Tahun ini mohon doanya kita akan mengikuti event festival internasional gitu. Wah gitu ya, semoga bisa tercapai. Dan buat teman-teman semua mohon doanya biar ekstrakurikuler Spy Voice ini selalu menjadi ekstrakurikuler emas. Selanjutnya kakak-kakak ini boleh dong kasih pesan, kesan, dan harapan tentang Spy Voice buat teman-teman yang nonton ini. Oke, pesan dulu aja ya. Pesanku sih karena kita kan masih SMA ya, terus kan juga kita pastinya mau mencoba untuk mengeksplor bakat minat kita. Terus pesanku sih ya, kalau misal kalian sudah merasa bakat kalian menyanyi gitu, boleh banget join ke Spy Voice ya. Terus kalau kesan ya, kesanku selama menjadi anggota Spy Voice itu kan kayak Spy Voice kan nggak cuma teman aja gitu kan, maksudnya kita juga seperti udah kayak keluarga, kayak second home banget gitu. Oh my god, di aku. Teman rasa keluarga ya kak ya. Banget, terus kayak agak sedih, apalagi kan yang lomba kemarin kan kita ada tim kelas 12-nya juga kan. Terus sekarang kelas 12-nya sudah go out dari Semaba. Sedih. OTW. Sedih
banget. Benar-benar berkesan ya ternyata ekskul ini. Nah, harapan buat adik-adik sekalian bisa? Bisa, jadi Oke, juga sama. di harapan nih sini Ya, oke. Nah, dari pesan dan kesan tentunya ada harapan nih buat teman-teman sekalian. Ada dong harapan dari Kak Aktia buat teman-teman yang nonton. Ya pastinya banyak harapan dari aku buat Spy Voice. Ya, yang pertama semoga Spy Voice ini semakin berjaya. Mungkin nanti vokalisnya jadi nambah banyak anggotanya ya. Amin. Terus juga aku titip pesan juga buat adik-adikku yang angkatan 46. Semoga kalian bisa melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan gitu. Mungkin di tahun ini kita lomba internasional. Di tahun ini kita lomba internasional. Mungkin di tahun ini kita sudah melaksanakan lomba internasional di dalam negeri. Mungkin di tahun depan kalian bisa Tenang. Oke, maaf. Ya. Ya, seperti yang kalian tahu, nanti OTW nih kita Ke go internasional ya. Mungkin masih di dalam negeri ya. Mungkin tahun depan kalian bisa lomba di luar negeri. Ya bisa itu ke Tokyo. Bisa ke Thailand ya. Singapura. Semoga bisa tercapai ya kakak. Nah, gak kerasa nih, udah 10 menit kita ngobrol-ngobrol bareng kakak-kakak Spy Voice ini. Gimana nih teman-teman, asik gak obrolan kita kali ini? Obrolan kita hari ini tentunya nggak cuma bawa keseruan aja, tapi tentunya bawa banyak banget manfaat, bukan cuma buat aku, buat teman-teman di sini, tapi juga buat kalian semua. Terima kasih buat bintang tamu hari ini yang mau hadir dan menjadi bintang tamu buat Smapots episode 3. Buat teman-teman semua, jangan lupa loh, selain ada Smapots Smaba Appreciation, juga ada Smapots Tell Your Story. Dan jangan lupa buat kalian pantengin terus di YouTube SMA Negeri 1 Batu buat saksikan keseruan di Smapots. Aku Niswa dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Smapot, your leaders of podcast. Kak katanya spa. Lupa maaf ya. Oke, dari aku undur diri gitu aja. Nggak kerasa nih, udah 10 menit kita ngobrol-ngobrol bareng kakak-kakak Spy Voice ini. Gimana nih menurut teman-teman? Seru nggak nih? Jadi obrolan kita hari ini nggak cuma bawa keseruan aja. Tentunya kita hari ini bawa banyak banget manfaat, bukan cuma buat aku dan teman-teman di sini, tapi buat kalian semua. Nah, terima kasih juga buat kakak-kakak Spy Voice yang mau hadir untuk mengisi acara Smapots episode 3 Smaba Appreciation. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa loh, selain ada Smapots Smaba Appreciation, juga ada Smapots Tell Your Story. Jangan lupa pantengin terus di YouTube SMA Negeri 1 Batu buat saksikan keseruannya. Aku Niswa dan seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Smapots, your leaders of podcast. Spy Voice.